Oke, Zulfa, kita di sesi general yang part kedua. Kita akan bedah LinkedIn-mu sejenak kayak gitu. Boleh nanti kalau sambil ngopi aku ulang lagi gitu. Kalau ada Aku malu pertanyaan soalnya langsung. LinkedIn-ku baru. Kenapa? Aku malu soalnya LinkedIn-ku Baru. baru. Oh, ini baru. Mm-mm. Oh ya, nggak apa-apa. Ini biar kamu tahu dulu penjelasannya. Walaupun sebenarnya kamu bisa belajar dari YouTubeku juga nggak masalah. Tapi ini aku akan tetap jelasin ya, Zulfa ya. Di sesi sebelumnya aku udah bilang kalau lamar kerja itu harus bener cara bikin dokumennya dan cara pakainya. Salah satunya nanti adalah kalau kamu ngirim lewat LinkedIn tuh kamu harus tahu gimana cara ngirim LinkedIn yang benar termasuk kegiatan penyertanya. Kegiatan penyerta itu ya termasuk branding di LinkedIn biar kamu nanti bisa dinotis sama HR atau user. Nah, akun LinkedIn sendiri dia akan berasa manfaatnya saat sudah memenuhi tiga unsur pertama ini. Yang pertama adalah info profilnya itu lengkap. Info profil tuh dari banner sampai paling bawah tuh udah terisi dengan baik dan benar gitu, lengkap. Yang kedua itu adalah koneksinya banyak, koneksinya ini banyak. Dan yang ketiga adalah aktivitasnya banyak gitu. Tiga ini adalah basic penggunaan LinkedIn gitu. Info profilnya lengkap, koneksinya banyak, aktivitasnya banyak gitu. Nah, ini kita akan bedah satu-satu dari atas. Dari informasi lengkap dulu. Informasi lengkap. Kita cepat aja. Dari banner. Ini banner menurutku udah oke-oke aja ya. Kayak gitu. Ini banner netral. Informasinya udah jelas. Udah ada alamat email. Oke. Jangan naruh alamat lengkap atau nomor telepon ya. Entah itu di banner, entah di postingan. Jadi buat aku, kamu bannernya kayak gini. Ini udah oke-oke aja. No problem. Kalau dari sisi foto, menurutku fotomu juga udah profesional. Udah 70-80% muncul lah ya wujud kamu dengan wajah yang senyum gitu. Juga nggak masalah. Ini udah bagus. Kita masuk ke namanya juga udah nama lengkap udah bagus, URL LinkedIn-nya juga udah diperpendek di sini. Ini juga oke. Terus kita masuk turun ke bawah ya. Ah, ini ada headline. Headline-mu ini udah bagus tapi ditambahin lagi nggak apa-apa. Headline itu gini, Zulfa. Pada saat ada orang mencari sesuatu di kolom pencarian, dia akan berusaha membaca dari atas ke bawah gini. Tapi yang dideteksi itu semua bentuk teks. Ini kan teks semua nih. Nah, itu semua bentuk tes akan dibaca. Nah, kalau ada HRD mencari seseorang dengan suatu kata profesi, yang pertama kali dibaca itu adalah yang ada di headline ini. Sehingga headline ini kalau bisa informasinya itu diperlengkap. Maksudnya diperlengkap gini ya definisinya ya. Tadi kan info profilnya lengkap. Kalau ada bagian-bagian LinkedIn yang meminta kamu ngetik tertentu gitu ya, itu ada batasannya yaitu batasan karakter maksimal sekian karakter gitu kan. Headline ini kan sekitar 220-an karakter kan. Kayak gitu. Maka habisin aja karakternya gitu karena aku ngerasa ini masih ada kata yang bisa kamu tambahin. Nah, apa yang bisa kamu tulis di bagian headline ini sebenarnya? Di bagian headline ini kamu bisa berfokus sama tiga hal. Pertama adalah background pendidikan, yang kedua adalah profesi yang kamu pernah, dan yang ketiga adalah profesi yang kamu pengen. Aku ulang lagi, background pendidikan, profesi yang kamu pernah, dan profesi yang kamu pengen. Gitu. Nggak masalah, tulis aja. Kayak gitu. Fresh graduate of nutrition science. Boleh, mau bahasa Indonesia juga nggak masalah. S1 ilmu gizi gitu boleh, misalkan mau kayak gitu. Garis tegak. Terus apa profesi yang kamu pernah? Public health. Atau kamu pengen, kalau kamu belum pernah kerja, yang kamu pengen semua nggak apa-apa, masukin aja semua ke sini. Karena nanti yang akan kebaca bagian sini gitu. Contoh misal, ini misalkan kamu nulis public health, misalkan kamu pengen kerja jadi staff public health misal ya, kayak gitu. Ini aku tulis public health. Aku cari di kolom pencarian link ini, misalkan aku kasih public health gini, ya, terus aku enter. Ini anggap aja aku HRD lagi berburu orang pakai akun gratisan gitu ya. Public health, terus aku cari people gitu. Artinya aku nyari orang dengan status public health kayak gitu kan. Di LinkedIn tuh ada 1,6 juta orang, 1,6 juta akun, sorry, kayak gitu. Tapi kenapa kok dari 1,6 juta itu yang nongol orang-orang ini gitu? Apa kesamaan dari orang-orang ini semua gitu? Nah, di sini kamu bisa lihat gitu. Ini kan ada kata public health nih. Aku nyari orang dengan status public health. Nih ya, kamu lihat di sini public health.
Yang kebaca tuh pasti di sini ada kata public health-nya nih di headline gitu. Walaupun public health itu tidak hanya membaca bagian headline. Nanti public health itu bisa baca bagian apa? Nih, kamu bisa lihat nih. Di bold sama link-nya. Di summary. Berarti summary penting. Ya kan? Ini summary. Ini ada juga di bagian apa nih? Skill. Ada orang masuk di skill kedeteksi juga di sini. Nih, ya kan? Gitu. Jadi bagian skill juga kedeteksi. Paham ya? Gitu. Makanya profesi yang kamu pernah, profesi yang kamu pengen, silahkan taruh di headline. Bahkan kamu belum pernah kerja di itu semua, masukin aja profesi yang kamu pengen. Masukin. Gitu. Tergantung nanti mau istilah bahasa Indonesia atau istilah bahasa Inggris. Kalau di Indonesia pun juga istilah bahasa Inggrisnya udah common gitu, nggak masalah. Ya. Yang penting dilengkapinya gitu. Bedanya LinkedIn sama CV itu apa sih? Tadi ya yang disebut info profil lengkap itu minimal ini LinkedIn misalkan, ini CV. Minimal itu LinkedIn itu sama dengan CV, minimal. Kalau mau lebih bagus, LinkedIn itu lebih lengkap daripada CV. Kalau LinkedIn lebih jelek daripada CV boleh nggak? Nggak boleh. Jadi minimum tuh LinkedIn setara CV dan dokumen pendukung. Ibaratnya di CV ada pengalaman magang, pastikan di LinkedIn ada. Di CV ada pengalaman kerja, di LinkedIn ada. Tapi LinkedIn bisa lebih lengkap nggak? Bisa. Kenapa kok LinkedIn bisa lebih lengkap? Boleh lebih lengkap. Karena kalau CV, dia terbatas sama jumlah halaman gitu. Direkomendasikan kan halaman CV 1 sampai 3 halaman lah gitu. Tapi kalau LinkedIn dia tidak dibatasi sama jumlah halaman, dia dibatasi sama apa? Jumlah karakter ini loh, karakter per section. Bagian ini, field ini sekian karakter, ini sekian ratus karakter, ini sekian ribu karakter gitu. Pembatasnya itu adalah karakter. Sehingga dengan pembatasan karakter tadi, LinkedIn akan jauh lebih lengkap gitu. Kalau di CV dijabarkan, di LinkedIn bisa dijabarkan dengan lebih luas lagi. Kayak gitu. Paham ya? Gitu. Jadi untuk bagian headline ini pun karakter yang masih ada, masukin lagi, tambah. Paham? Oke. Kita turun lagi ke bagian bawah lagi, bagian about. Tadi aku praktekin public health nih. Ini kamu lihat nih bagian summary ke detect ini, kan? Summary ini, ya kan? Summary-nya orang nih, summary, summary gitu. Sorry, klik. Bagian summary dia terdeteksi gitu. Yang ini, ya ini. Ini ada past, masa lalu. Ini ada past lagi public health. Ini current. Ini cuma kata health. Tapi tadi ada kata di bagian summary, ya kan? Nih, bagian summary kata public health terdeteksi. Skill juga ada kata public health terdeteksi. Artinya apa? Berarti di bagian about atau summary sini kamu juga harus jabarkan. Di sini tuh kamu boleh pendek kayak gini boleh. About ini bisa diisi kayak kopas dari bagian summary CV boleh. Bagian about bisa juga kamu kopas dari cover letter. Kalau kamu punya cover letter boleh gitu. Panjang pendeknya terserah rencanamu. Tapi buat aku kayak gini aja juga nggak masalah kayak gitu. Jadi kamu dijelaskan juga gitu. Di sini malah kamu tidak ini di sini kan awal ini sampai sini ini kan menjelaskan tentang masa lalumu. Nih, I am looking for opportunities to be able to develop further application knowledge, interest, and I have let's sebut profesinya apa gitu ya kan? Profesi yang kamu pengen gitu. Now I'm looking forward to apa misalnya to work as apa misalnya apa koma apa koma apa koma apa koma apa koma apa koma apa gitu. Oh, iya, oke kayak gitu. Oke gitu. Jadi profesi-profesi boleh tulis di bagian karena kan terdeteksi kan ya gitu di bagian sini. Walaupun sebenarnya kamu udah bisa taruh di sini open to work ini kan gitu. Tapi nggak apa-apa diulang-ulang terus dari atas biar kita nyangkutnya berkali-kali gitu. Oke ya, paham ya? Turun lagi ke bawah ke bagian experience. Aku sambil buka akun LinkedIn-ku. Di sini ada bagian experience. Untuk nulis experience menurutku kamu udah oke aja kayak begitu. Paling beberapa poin yang aku pengen kamu koreksi adalah pada saat pengalaman itu sudah terlewat, maka verb yang ada di depan ini bikin past tense saja. Ini dibikin past tense, past tense, past tense, past tense gitu. Kalau ini kamu masih ada freelance sampai sekarang, ini verb one juga nggak apa-apa. Help plan gitu. Atau plan, nggak usah ada helping plan itu mending hapus aja helpnya. Kan langsung tidak merubah arti ini. Plan and organize, langsung to the point.
Plan and organize the wedding party on the big day gitu. Provide good service gitu. Oke? Karena ini masih sampai sekarang gitu. Ini kalau di Untuk bahasa Indo, kenapa? untuk itu boleh pakai bahasa Indonesia atau enggak ya? Nggak apa-apa kalau mau pakai bahasa Indonesia. Kalau kamu punya kamu dari atas sampai bawah bahasa Indonesia, bawa bahasa Indonesia semua. Kalau mau bahasa Inggris semua gitu. Kan kamu bisa edit LinkedInmu ini pakai profil apa gitu, profil language gitu. Ini kalau kamu ngunjungin profilmu, ini profilnya profil apa? Ini kan bisa diedit di sini profil language gitu. Kamu mau profil yang mana gitu, ya? Gitu. Kalau mau dari atas sampai bawah Indonesia, Indonesia gitu. Walaupun nanti tadi ya, aku ingat ya, kadang istilah bahasa Inggris tuh juga umum digunakan di Indonesia bahasa Indonesia gitu ya nggak masalah di blend gitu. Oke, terus yang kurang lagi di sini kalau barangkali kamu ada ini dokumentasi kegiatan. Jadi pada saat kamu nulis suatu pengalaman itu ada visualnya gambar gitu. Gitu. Makanya kalau kamu punya suatu pengalaman, misal kamu lagi ada di suatu peran, jangan malu untuk banyak narsis foto-foto karena fotomu tadi manfaatnya banyak, bisa buat konten branding di sosmed, ya kan? Bisa untuk bahan nyusun portofolio. Orang nyusun portofolio nggak punya foto tuh stres loh, bukan stres sih, bingung mau ngasih foto apa coba, gitu, gitu. Jadi jangan ini, kenapa? Itu tuh Pak, awalnya saya juga pakai foto, cuma saya lihat yang lain nggak ada yang pakai foto, jadi saya hapus deh semua. Ya, ya kasih foto nggak masalah gitu. Balik lagi gini ya, ngelihat yang lain itu kamu harus nyari sumber. Ingat, observasi boleh, tapi observasi itu ingat ya, kalau kita ngomongin metode ilmiah itu kan observasi, habis itu baru diproses, baru kesimpulan ya. Jangan hasil observasi langsung kamu jadiin kesimpulan gitu, karena mayoritas yang dilakukan sama orang belum tentu benar. Contoh di LinkedIn, ada kan orang yang nyari kerja kayak perkenalan diri. Perkenalkan nama saya ini, saya gini 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 gini, tapi ngelampirin pas foto atau ngelampirin CV itu kan nggak boleh sebenarnya. Walaupun nggak ada larangan langsung sama LinkedIn nggak langsung dihapus, tapi kan kamu membahayakan dokumen pribadimu untuk disalahgunakan gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau menggunakannya itu hanya sekedar mayoritas kecenderungan orang lakunya gimana, ya takutnya salah kesimpulan gitu. Begitu observasi, cari tahu dulu gitu. Kalau memang nggak ada gunanya kan nggak mungkin misalkan nih misalkan aku edit di sini ya, nggak bakal misalkan misalkan gini. Nah, nggak bakal LinkedIn itu akan memasukkan ini fitur apa ini media, ya kan? Gitu. Ini disediakan sama LinkedIn itu pasti ada fungsinya. Kalau nggak ada fungsinya pasti nggak dibikin gitu. Cuma sifatnya itu adalah opsional. Opsional itu kalau bisa ya silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi orang lebih suka kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Kok nggak ngelihat dari kalimat awalnya gitu. Kalau bisa ya silahkan gitu. Ya kan? Ini semua nanti dimasukin kayak gitu ya. Ini bagus. Nah, ini ada nih gitu. Nah, tambah lagi gitu kan. Tambah-tambah lagi gitu. Semua nih ada 6 experience ini kalau bisa nanti aku review lagi ada foto-fotonya semua ya kayak gitu. Narsis-narsis saja gitu. Narsis di sosmed lain yang ngelihat kadang orang random. Narsis di LinkedIn paling nggak udah mengerucut kalau nggak HR, user, job seeker lain gitu-gitu kan. Gitu ya. Masuk ke education udah benar, license certification benar, project benar. Oh, lengkap ya. Ini ada skill, bagus nih. Ini penjelasan saja, ini walaupun kamu udah tahu sebenarnya, skill di LinkedIn itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya hard skill, ada yang namanya soft skill. Ini sebenarnya aturan di CV sih sebenarnya. Di CV itu gini. Jadi namanya skill itu dibagi jadi dua, ada hard skill atau technical skill ya. Hard skill atau technical skill dan soft skill atau non technical skill. Hard skill nanti dibagi jadi tiga. Ada industry knowledge, ada tools, ada language. Industry knowledge, pengetahuan industrial bidang kamu. Biasanya nama-nama mata kuliah dan turunan-turunannya. Termasuk nanti turunan yang paling bawah tuh kayak kegiatannya ngapain aja gitu. Membuat ini, menyusun ini, menganalisis ini, melakukan itu. Itu skill, hard skill. Yang kedua adalah tools. Tools ini tuh artinya alat. Tools ini dibagi jadi dua. Ada hardware, ada software. Hardware apa yang bisa kamu operasikan? Mungkin kamu ada alat-alat lab tertentu menggunakan pengukuran metode tertentu gitu atau software. Software apa yang bisa kamu operasikan kayak gitu. Dan eh, softwarenya apa dan bisa ngapain aja. Karena hardware sama software ini nanti masing-masing kan juga dibagi jadi dua.
Jadi bisa kamu sebut namanya saja, nama alatnya dan aktivitasnya gitu. Nama hardware-nya apa dan aktivitasnya ngapain. Nama dan aktivitas gitu. Seluas ini gitu. Walaupun nanti kamu fokusnya cuma di ini aja, industry knowledge, hardware, software, language, soft skill gitu. Artinya hard skill atau skill teknis itu bisa luas gitu. Nah, pastikan nanti kalau di CV-mu tuh skillnya tuh ini semua tuh di menu bagian keahlian itu ada, di penjelasan uraian pengalaman-pengalamanmu juga memasukkan serpihan-serpihan skill ini gitu. Nah, nanti kalau dimasukkan ke LinkedIn harusnya skill kamu ini di sini bisa puluhan dan ini udah 30. Berarti benar kayak gitu. Karena kalau pengalamanmu sebanyak tadi, skill-skill yang ada di sini ini jumlahnya cuma sedikit, ya biasanya kamu salah gitu untuk mengisinya gitu. Paham ya? Kayak gitu. Jadi ini kamu udah sampai 30 udah benar, tapi at least kamu harus tahu pembagian skill-skill ini yang aku tulisin di sini. Ini apa kaidah yang ada di penyusunan CV. Nanti balik lagi karena skill yang ada di CV itu setara dengan yang di LinkedIn, maka ini juga sama. Ini ada soft skill. Soft skill tuh sama kayak ini nih, interpersonal skill. Ini ada industry knowledge, nih industry knowledge. Ini ada tools, nih tools and technology gitu. Ini language nggak ada nih, kamu nggak masukin, coba masukin bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nanti sini ada language pasti, kayak gitu. Jadi sebenarnya sama aja, setara gitu, antara menulis CV atau nulis LinkedIn. Industry knowledge nih. Nah, OHS, riset, healthcare, nutrition, ini otomatis dikategoriin, dibantu kategorinya sama LinkedIn ini sendiri gitu. Walaupun kadang ada kategori yang LinkedIn itu suka salah gitu ya, gitu. Itu. Nanti tinggal masukin aja yang banyak kayak gitu. Tools and technology. Salah. Tools and technology. Nih, Microsoft gitu. Interpersonal, writing, writing interpersonal ya, critical thinking, iya. Pokoknya soft skill lah biasanya yang ada di sini. Ya kan, gitu. Dah, selesai. Turun ke bawah ada language. Wih, bagus ya. Ada language, ada organization, ada interest. Akunmu bagusnya. Akun ini aku nilai 9 lah ini. Sebenarnya udah tinggal dikit lagi nih buat sempurna nih. Gitu ya. Balik lagi di interest ada, kamu di sini ada organization, language ada, barangkali ada test score, mungkin pernah TOEFL atau apa gitu. Menu itu belum ada di tempatmu. Terus ada under an award, suatu pencapaian-pencapaian yang sebenarnya tuh kalau di LinkedIn tuh nggak harus yang kamu menang nominasi tertentu atau menang lomba tertentu gitu. Di sini kamu barangkali kamu ada suatu pencapaian terukur terhadap semua pengalamanmu tadi gitu, nggak harus yang dapat piala piagam viral gitu. Course barangkali kamu pernah ikut seminar webinar, masukin bagian sini, kursus ini, kursus gitu, masukin ke situ gitu. Oke, nanti ada publication. Kalau apa ini, recommendation ini yang dikasih sama orang aja, kalau kamu pernah kerja sama terus ngasih rekomendasi gitu. Skill volunteer barangkali KKN gitu-gitu waktu kuliah boleh, atau social service gitu. Nah itu semua dari atas sampai bawah untuk melengkapi poin nomor satu tadi dari tiga, infonya lengkap. Udah, ini kita baru bahas itu, ya kan? Tapi info profil lengkap ini tidak cukup. Ada poin yang nomor dua, yaitu apa? Temennya banyak gitu. Wah, ini aku banyak ngomong nih soal ini nih. Temennya banyak itu, jadi pertemanan di LinkedIn itu ada dua jenis ya. Pertemanan di LinkedIn itu ada yang namanya connect atau terhubung dan follow atau ikuti mengikuti. Kayak gitu. Bedanya apa? Kalau Connect ini batasnya dari 0 sampai 30 ribu akun, 30 ribu orang. Kalau follow, dia tidak terhingga. Kamu saat ini fokuslah sama Connect dulu. Ini kan ada akun-akun yang bisa kamu klik tombol Connect nih. Ini di samping ini ada Connect, ada follow nih ya. Kamu di sini ngelihat ada Connect sama follow. Fokus dulu Connect gitu. Kenal nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu. Connect Connect aja gitu. Connect. Udah Connect. Kalau mau connect orang ini ya buka di tab baru, tahu kan ya, tinggal dibuka terus cari tombol connect yang tersembunyi kayak gitu. Ya, kamu berfokuslah ke situ dulu. Kemudian kalau di LinkedIn itu kalau kamu connect dia otomatis follow. Tapi kalau follow dia tidak otomatis connect kayak gitu. Makanya mending klik tombol connect saja. Kalau klik tombol connect tuh artinya kamu sudah follow tapi koneksinya belum, tunggu di ACC sama orangnya. Kayak gitu.
Misalkan tadi siapa nih namanya? Oh, Kak Naila, ini follow, tinggal klik more. More ke bawah sini ada connect. Udah, mau kasih notes juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ngobrolnya nanti kalau udah di ACC gitu boleh nggak boleh gitu. Balik lagi, akun LinkedIn akan sangat bermanfaat kalau koneksimu ini udah mendekati ya ke arah 30.000 ini makin banyak gitu. Nah, katakanlah 30.000 ini 100% kan maksimal. Berarti 1%-nya berapa? 300. Lah kamu baru 144, ini baru setengah persen. Jadi kamu dikasih kuota, Zulfa nih biar akunmu bermanfaat nih, aku kasih 100%. Lah kamu baru setengah persen. Kayak seseruput gitu doang. Gitu. Jadi kamu kuotanya belum dipakai ya, ini jadi kurang berasa manfaatnya. Ya, gitu. Jadi setiap hari luangin waktu konek-konek ini sampai kena pembatasan mingguan. Nanti ada notification-nya warnanya merah biasanya. Gitu. You've been apa? You're restricted gitu atau kamu you've reached weekly invitation limit biasanya ada tulisannya gitu. Jadi udah kena weekly invitation limit, jadi nanti bisa kena blokir tuh. Berarti nanti bisa connect lagi di hari Senin depan kayak gitu. Aku pelanggan setia kena blokir tiap minggu loh aku. Tiap minggu aku kena blokir. Emang sengaja karena gini, tadi kan jumlah koneksi maksimal 30.000. Tapi kamu nggak bisa langsung connect ke 30.000 orang. LinkedIn membatasi semua akun mau yang premium atau enggak dalam waktu seminggu cuma connect ke 100 orang saja. Ngeklik connect tuh 100 aja. Ada 100 sampai 200 sih sebenarnya. Kadang aku ngerasa lebih dari 100. Jadi karena dibatasi dan tidak akumulasi sifatnya. Misalkan hari ini kamu cuma pakai 70. Minggu depan bukan 130, sisanya sekarang nggak dipakai. Tapi ya di restore lagi 100 lagi gitu. Makanya di tiap minggu tuh kamu optimalin aja gitu. Nah, ini masih jauh nih. Jadi dari sisi info profil aku nilai 9. Dari sisi koneksi aku nilai satu gitu. Satu itu masih berat hati aku ngasih kamu nilai satu gitu ya. Gitu. Nilainya D plus gitu. Salah D min gitu. Atau E plus boleh gitu. Terserah kalau nilai huruf ya gitu. Dah, itu udah 2 poin tuh. Akunnya lengkap, temennya banyak. Dan yang ketiga ini aktivitasnya banyak gitu. Aktivitas tuh paling gampang lihatnya dari sisi sini. Jadi aktivitas di LinkedIn standar itu kan jelas kamu job seeker berarti apply job. Terus tadi ada connect ke orang baru, tadi ada follow orang baru gitu kan. Selain itu jangan sampai lupa semua koneksi yang tercapture di sini. Mulai dari apa? Bikin postingan rutin. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang ahli di bidang gizi. Kenapa nggak tiap hari bikin postingan manfaat titik-titik bagi nutrisi anak, misalkan gitu. Titik-titik itu tiap hari kamu ganti nama sayuran, nama buah, nama daging, nama buah-buahan, nama apa gitu. Bikin postingan monoton aja. Kenapa nggak bikin semudah itu? Gitu. Itu akhirnya nanti lama-lama kamu isi postingannya adalah kumpulan manfaat sesuatu untuk nutrisi. Yang bisa manfaatin itu nggak cuma HRD, nggak cuma user gitu. Tapi semua orang yang concern terhadap pemberian nutrisi anaknya, nggak harus orang gizi, dia akan baca, nikmatin akunmu, nikmatin kontennya. Akhirnya kamu di-connect. Jadi dari akun koneksi cuma 144 ke 30.000, kamu nggak cuma memanfaatkan yang kamu ngirim koneksi, tapi orang akan minta untuk terhubung sama kamu. Gitu. Akan mempercepat itu tadi. Kan kontennya nggak harus yang berat-berat. Boleh konten berat, boleh. Buka aja transkrip nilaimu, lihat dulu materi kuliahmu apa, cari bukunya, bikin konten rutin ngambil dari situ. Tapi kalau aku jadi kamu orang gizi, aku kasih kayak gitu. Yang nikmatin itu nggak harus orang ini, orang bidangmu gitu. Gitu. Manfaat ini untuk pemenuhan nutrisi ini anak gitu misalkan. Boleh titik-titiknya tinggal ganti kayak tadi. Aku misalkan orang pertanian gitu. Aku bikin postingan ya enggak ya simple aja. Tips atau uh, tips menanam titik-titik di rumah gitu. Dah tiap hari aku bikin postingan ganti-ganti titik-titiknya nama-nama buah tuh. Gitu. Tips menanam cabai di rumah, tips menanam jeruk di rumah, tips menanam apel di rumah. Isinya dari kumpulan tips dan trik menanam tanaman. Yang bisa nikmatin itu nggak cuma orang pertanian, orang jurusan akuntansi yang punya hobi tanaman juga terinfo jadi seneng gitu. Nah, silahkan bikin postingan-postingan kayak gitu. Visualnya juga visual gambar. Wah, aku susah nih soal gambar. Bikin infografis dong gitu. Template-template Canva bisa.
baca buku diolah jadi infografis satu halaman. Udah, nanti di sini di bagian image sini isinya kumpulan gambar. Ini gambar cuma satu aja ngelihatnya aku. Di bagian Bentar, kok di akunku tuh berarti di bagian image ya. Coba lihat image. Ting. Nah, biar banyak gambar gitu. Ya jangan kayak akunku, aku kan postingannya random, tapi kan at least banyak gambar gitu. Tuh, jadi banyak kan, jadi mirip kayak Instagram gitu. Terus karena kamu lagi branding dirimu, nah nanti ada muka-mukamu sendiri gitu. Jangan insecure sama muka sendiri di posting gitu. Ibaratnya akun-akunmu gitu kan. Nah, ini ada muka-muka kita gitu. Kadang ada muka, kadang enggak gitu. Seneng aja gitu kalau udah ngumpul banyak gitu. Warna-warni narsis saja kayak gitu. Nah, ini kamu masih satu jadi masih kelihatan kurang bagus, Pak. Harusnya ini di sini bagus gitu. Ikat ya kayak gitu. Gitu. Jadi bikin postingan pribadi dulu. Ini bagus loh, ini kamu habis post nih, habis posting ini. Yang like cuma dua, nggak masalah. Akunmu masih kecil. Nanti kalau udah gede juga banyak sendiri. Nanti kalau kamu karena ini ya, karena ini kalau dilihat dari judulnya, pengalaman pertama belajar bahasa isyarat dan jadi bagian dari ini. Postingan ini tuh pasti namanya postingan event, postingan momen. Jadi dalam tanda kutip yang bisa nikmatin tuh kamu sendiri, paham nggak? Ini kan sekedar kayak aku udah pernah ngikutin ini loh gitu. Ya bagus gitu. Tapi itu nggak sustain. Jadi kalau postingan-postingan event-event begini, dia jangan posting yang itu-itu aja. Nanti pasti di tengah harus ada postingan edukasi yang ngasih benefit ke orang. Karena gini, postingan ini kalau aku lihat hari ini kan aku, wih keren nih, selamat ya Zulfa gitu. Sekarang bayangin aku lihat postingan ini setahun berikutnya. Jadi anggap aja ya, sekarang ini Sabtu 18 Januari 2025. Katakanlah sekarang 2026. Terus aku lihat postingan ini. Biasa kan kayak gitu. Coba kalau sekarang kamu bikin postingan manfaat titik-titik untuk nutrisi anak gitu. Aku lihat setahun lagi postingan setahun yang lalu. Yaitu manfaat zat itu yang ada di situ atau produk itu ya tetap ada, tetap menarik gitu. Gitu. Jadi evergreen gitu. Jadi coba ada postingan yang demikian. Bukan berarti ini jelek, ini bagus, tinggal dilanjut aja. Repost postingan orang boleh nggak? Nih kamu ada repost nih, boleh. Tapi repost postingan orang ini ya, repost itu tidak boleh lebih banyak daripada post, itu nggak boleh. Repost itu sama dengan atau lebih kecil daripada post, minimal sama gitu. Kalau isinya repost semua artinya kamu tidak punya karya, tidak berkarya. LinkedIn-mu ini tuh adalah tempatmu itu promosi diri. Kalau isinya cuma repost, kamu malah secara gratisan bikin orang lain lebih terkenal. Kalau cuma dominan repost terus, kamu nggak bisa berkarya. Sesekali repost boleh nggak? Boleh. Karena itu kamu merasa bahwa, oh ini informasinya penting nih untuk diketahui sama followerku. Repost. Atau terkadang orang repost tuh untuk diarsipin gitu postingan itu biar nanti dilihat lagi kan kalau udah di like atau di repost kan akan terarsip ya di activity gitu kan biasanya gitu. Tapi balik lagi, coba bayangkan kau bikin postingan apapun, bahkan nanti HR, user, bahkan orang yang di luar bidang kamu bisa menikmati postingan itu rutin. LinkedIn sebenarnya kalau secara algoritma dia hanya menuntut kamu bikin 3 postingan per minggu. Jadi hari ini posting, besok enggak, besok posting, besok enggak gitu. Tapi kamu kalau mau challenge diri sendiri, one day one post boleh. Weekend kamu udah bikin, mau bikin kayak gimana kan? Tinggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu posting beruntun kayak gitu. Itu adalah branding tadi, nyebar konten terus-menerus tadi. Nanti di setiap postingan ada judulnya, terus habis itu ada isinya ya, ada captionnya itu ada isinya, terus nanti ada grup hashtag, hashtag LinkedIn, hashtag apa gitu. Ada hashtag-hashtagnya, hashtag-hashtag yang umum dulu hashtagnya, baru nanti hashtag yang spesifik gitu. Hashtag-hashtag umum ada dulu gitu. Dah, baru nanti dikasih lampiran. Lampirannya itu bisa gambar, bisa video gitu. Bisa poster, bisa foto gitu. Dah, ini satu, dua, tiga, empat. Setiap postingan tuh paling nggak ada 4 unsur ini gitu, biar lebih menarik gitu. Kalau kita lihat di LinkedIn-nya orang, coba kita lihat ya di beranda ya. Contoh format ini ada nggak? Sebentar. Nih, contoh ini locker nih. Set. Ya.
ada, anggap aja ini judul ya. Hai teman-teman, ini Bandung Cirebon, ini judul. Ini isi, walaupun ini locker ya, ini isi, ya kan? Terus di sini ada hashtag nih, ya kan? Terus ada postingan gitu. Postingannya apa? Locker gitu. Wah, ini kok yang nge-like nanti banyak. Iya, info locker. Orang Indonesia itu seneng baca. Mau tulisan sebanyak apapun kalau itu info locker pasti dibaca. Lah postinganmu bukan postingan locker. Sehingga visualnya juga harus menarik. Gitu. Di grup locker itu kalau aku kemarin tuh nge-share locker bentuknya teks. Berhalaman-halaman itu. Mau nggak teman-teman di grup locker job seeker pada baca itu? Mau, karena ada kebutuhan. Itu locker. Tapi orang Indonesia kalau bukan locker, bah, jangankan baca detail ya kayak gitu kan gitu. Nah, ini nanti kamu bisa menemukan kayak gitu nih contoh postingan satu lagi nih. Ada judul update exciting bla 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 bla. Judul. Ini badinya tadi ya kan. Sama locker pun juga strukturnya gitu. Ada hashtag, ada postingan gitu. Nanti kamu begitu lihat locker setelah penjelasanku ini nanti kamu tahu, wah ini HRD-nya postingnya salah nih formatnya nih. Bisa gitu nanti. Wah, ini postingnya jangan begini gitu-gitu. Nah, itu adalah gambaran umum ya yang bisa kamu lakukan gitu. Dah, cukup untuk bedah LinkedIn. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Mungkin untuk pertanyaan itu kan misalkan ada yang ikut Bisa lebih kenceng nggak suaranya? udah terdengar lebih kencang. Ya, kencengin lagi bisa suaranya, ngomong lebih kenceng. Halo, halo, halo. Nah, halo ya, gimana? Nah, kan di link itu ada apa sih yang bukti tes yang kayak gitu. Nah, misalkan kita udah ikuti tes, misalkan tes telep nih, Pak. Tapi si nilainya tuh kecil, apakah itu direkomendasikan dimasukkan ke LinkedIn atau tidak juga gak apa-apa gitu. Tes apa? Tes apa di Daripada LinkedIn? kayak misalkan tes telep yang kayak gitu bahasa Inggris atau Heeh, heeh. bahasa-bahasa yang kayak gitu. Nah, itu kan misalkan nilainya kecil. Nah, apakah Mhm. direkomendasikan untuk Nggak dimasukkan us. atau misalkan lebih Kalau baik hmm, aja? kalau masih kecil nggak usah, nggak apa-apa sih. Kamu pelajari dulu aja gitu. Tes skor tadi kan misalkan kan. Gitu mau masukin ke bagian tes skor kalau kamu merasa lebih kecil misalnya kayak wah TOEFL tapi TOEFLku belum nyampe 500 nih nggak mau aku masukin dulu ya nggak apa-apa tapi tiap hari kamu bikin postingan bahasa Inggris kenapa kamu lagi belajar bahasa Inggris di situ gitu misalkan atau kamu nanti ada postingan biasanya malam hari tuh banyak tuh atau bukan malam deh ini di bagian top ini kamu filter bagian recent nanti kadang postingan-postingan negara lain akan muncul juga tuh yang terbaru gitu yang bisa muncul di sini di nah misalnya ada postingan-postingan yang pakai bukan yang iklan ya ada postingan-postingan berbahasa Inggris gitu misalkan nah kamu berani aja komen gitu untuk melatih kemampuan bahasa Inggrismu gitu ini sekedar sharing jadi dulu tuh aku bikin LinkedIn itu aku pikir LinkedIn adalah tempat untuk belajar bahasa Inggris gitu aku karena dulu nggak ada orang-orang bikin kayak begini dulu nggak ada locker banyak gitu orang dulu main LinkedIn pas aku bikin LinkedIn 2010 itu orang tuh posting pakai bahasa Inggris semua. Makanya aku dulu salah sangka, oh ini adalah tempat untuk ini ya belajar belajar bahasa Inggris ya gitu. Seiring berjalannya waktu ada locker, ada ini, ada lingkaran hijau, lingkaran ungu dulu nggak ada gitu. Gitu. Nah ini bisa kamu pakai untuk belajar belajar bahasa Inggris juga, berani komen-komen pakai bahasa Inggris gitu. Gitu sih. Oke, ini ada portofolio orang. Bisa untuk sumber inspirasi aja. Oh, bikin portofolio itu gini ya gitu. Udah selesai gitu-gitu aja. Scroll-scroll gitu. Lebih maaf ya, bukannya aku ngejelekin, tapi menurutku lebih bermanfaat scroll LinkedIn daripada scroll TikTok sih kalau untuk kerjaan gitu. Karena balik lagi LinkedIn ini tempat tempat ngumpulnya loker gitu. Ibarat kamu pengen beli ikan ini tuh pasar ikan gitu. Gitu. Malah aneh kalau kamu udah di pasar ikan, tapi akhirnya kamu gak beli dengan alasan, wah ikannya nggak lengkap gitu. Terus kalau di pasar ikan ikannya nggak lengkap, kamu nyari di mana? Langsung beli di laut gitu, udah gitu. Paham ya gitu? Karena ini sumber loker semua ada di sini, baik dari nama-nama perusahaan. Explore di bagian sini nih, bagian network sini, ya. Turunin ke bawah, nanti di sini kan kamu bisa nemu
kategori tertentu nih berdasarkan nama sekolah, berdasarkan apa nih. Nah, di sini kan udah jelas nih ada orang-orang statusnya ada di sini bisa kamu lihat ada HR gini kan. Kalau begitu lihat orang dengan status HR udah nggak usah banyak pikir, follow aja langsung gitu. Pasti kan cepat lambat dia akan posting loker gitu, ya kan? Scroll scroll lagi ke bawah, nanti ada apa? Misalkan ada nama perusahaan, udah connect aja gitu. Kamu bisa explore lewat sini gitu, ya. Secara lebih optimal gitu sih. Mungkin ada lagi pertanyaan, satu pertanyaan singkat mungkin. Udah mungkin Pak untuk yang LinkedIn ini, tapi Udah? aku banyak pertanyaan tuh nanti di yang Dokumen. berkas. Oh ya, oke. Yang berkas nggak apa-apa. Eh, ada pertanyaan boleh kayak gitu. Berarti udah selesai ya sesi kedua, kita masuk ke sesi yang ketiga.